Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayyuhal kiram, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmirul masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, hilaqut ta'lim, majelis tazkirah, jamaah masjid Jamhur Aisyah yang ulun muliakan dan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala seiring dengan karunia nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita. Bahkan nikmat Allah sepanjang kehidupan kita tidak pernah putus-putusnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sehingga kalau kita mau menghitungnya, Allah sudah katakan tidak akan mampu, saking banyaknya. Dalam hal ini syukurlah ya Allah perintahkan kepada kita mengakui bahwa nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, seraya kita memujinya dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut sesuai yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah terbangun dari tidur dengan kondisi sehat walafiat, mampu beraktivitas, maka Allah menghendaki saat setelah bangun tidur waktu fajar kita diperintahkan untuk salat fardhu subuh, dan itu kita tunaikan. Berarti kita menggunakan karunia Allah sesuai dengan yang Allah perintahkan. Sungguh ini juga satu kebaikan yang Allah berikan berupa kepahaman. Alhamdulillah. Salawat dan salam tercurahkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di antara Allah menginginkan kita adalah berfikir, ya. Karena ini merupakan di antara kelebihan manusia, di antara dari makhluk-makhluk yang lain. Dalam ayat Al-Quran Allah menjelaskan tentang kriteria ulul albab, seorang cendekia, ya, seorang yang cerdas, yang pintar, yakni allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yakni orang-orang yang berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ay ta'atullah, dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaringnya, dan berfikir, ya. Mereka yang berfikir tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus lagi tentang dirinya, siapa kita, ya, who am I, gitu kan.
Siapa saya ini? Nah, di sini Allah telah banyak menjelaskan tentang siapa kita, siapa manusia ya. Disinilah kita perlu berpikir. Di antaranya dalam hal kejadian misalnya ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu adalah dengan sebaik-baik bentuk. Bandingkan saja kita, pikirkan saja ya tentang diri kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Mungkin kalau kita melihat adalah yang bergerak, karena manusia ini bergerak. Makhluk Allah yang bergerak seperti misalnya binatang ya, binatang. Dia juga sosok makhluk yang Allah ciptakan yang keadaannya boleh kita samakan dengan manusia, dan dalam hal-hal tertentu mereka mungkin dilebihkan. Misalnya apa? Tentang kekuatan dan keberanian. Dibandingkan dengan kita manusia, kita tidak apa-apanya. Dengan singa, dengan gajah, bahkan mungkin dengan kucing saja ya. Kalau kita berkelahi dengan kucing, dengan kondisi kita seperti ini, kita kalah. Dia punya cakar, dia punya apa itu, teriakan yang menggelegar begitu ya. Anak-anak apalagi nangis, dia takut, dia dikejar kucing kan. Jangankan itu, dengan ayam punya anak saja kita kalah. Ayam ini punya anak, jangan coba-coba dekat kita, itu mamanya ngamuk gitu. Nah, jadi dalam hal-hal tertentu mungkin dalam fisik, kekuatan itu mereka lebih. Nah, namun dalam tampilan ya, tampilan fisik ya, itu manusia sebaik-baik bentuk. Dia berdiri tegak ke atas begitu kan. Sementara sebagian besar binatang itu mereka rata datar, dari kepala sampai pantat tuh sama. Kalau manusia enggak. Oh, ada juga yang seperti manusia, tapi fungsi kaki dan tangan kita beda. Ya, seperti monyet misalnya, itu kaki tangan itu sama itu. Yang jelas secara fisik, secara bentuk itu jelas manusia adalah dengan sebaik-baik bentuk. Dan Allah membentuk selain berfungsi ya, fungsi mata itu untuk melihat. Tapi ternyata mata juga punya fungsi aksesoris. Ya, ada orang yang menggambarkan kecantikan dengan mata yang galak katanya gitu kan, dengan bulu mata yang lentik, kening beriring, bak semut ya, itu apa, kening bak semut beriring gitu kan. Nah, lihat aja. Dan selain fungsi kening, selain sebagai apa, aksesoris kecantikan, dia juga memelihara mata, menjaga mata kita. Sekiranya ada keringat dari sini, itu tidak langsung ke mata, dia langsung kena alis. Subhanallah. Nah, itu ungkapan orang yang beriman setelah dia berpikir subhanak, subhanallah, maha suci Allah. Dan Allah suruh memperhatikan kita itu, membenarkan diri kita tuh disuruh. Apa kata Allah? Wa fi anfusikum afala tubsirun, gitu kan? Dan pada diri kalian tuh apakah kalian tidak melihat? Nah, melihat apanya? Ya, melihat kebaikannya tadi, melihat bagaimana hasil ciptaan Allah yang luar biasa itu kan. Demikian Allah menciptakan telinga kita. Ini telinga ini fungsinya kan cuman mendengar nih. Asal lubang kan mendengar. Tapi Allah bukan bikin asal lubang saja. Kalau kada ini kira-kira bagus lah. Kalau kada berdaun ini
Ini selain memfokuskan suara yang masuk ke telinga, ini ada anunya ini. Luar biasa ini penciptaan Allah ini. Ini fungsinya semuanya ini. Dan diciptakan dari antara daging dan tulang ini, tulang rawan. Juga kalau keras kayak tulang. Kalau kayak daging aja itu bisa kuliwai gini lah. Hah? Tapi dia bagus nih. Coba keras kayak tulang, ngalih berbaring miring. Subhanallah. Ini telinga. Selain fungsi sebagai pendengar, tapi dia sebagai asosiaris menambah keindahan dan kecantikan manusia. Bikin mulut dengan, kalau kita mau berpikir tidak sesederhana ini mulut sebenarnya, subhanallah ya. Kita bisa berbicara gitu kan dengan mulut ini juga dia fungsi keindahan. Wanita itu lebih cantik itu kalau sudah dipolesnya ini bibirnya itu kan dengan gincu gitu kan. Nah, juga fungsinya seperti itu dan masih banyak lagi. Demikian ala-ala yang lain berupa rambut yang selalu memanjang, kuku yang selalu memanjang. Tapi ada rambut yang tidak memanjang dan ada tulang yang tidak memanjang. Dan itu sesuai ya dengan fungsinya. Kuku kita yang memanjang. Ini selalu harus diperbaharui karena fungsinya ini apa nih? Bergaruk. Coba kalau tidak panjang-panjang dia mungkin rusak. Nah, tapi untuk selalu bagus dipanjangkan, dipotong lagi. Tapi kalau gigi nggak bisa panjang. Gigi kalau panjang gigi repotnya luar biasa. Memangkas gigi. Nah itu. Rambut panjang, nah, tapi kita bisa rapikan. Nah, kening nggak bisa panjang. Master kungfu aja yang panjang, anunya keningnya. Wallahu alam itu apa anda orang kayak itulah. Kalau yang sebenarnya nggak ada nih yang panjang. Luar biasa. Itu secara fisik. Rasakan saja. Nah, kalau kita mau merasakan, memikirkan luar biasa, timbullah ucapan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara fisik manusia dibandingkan yang lain ya. Demikian jari-jari ini kita dibikinkan ini fungsi jari kan memegang. Tapi kalau sekadar memegang saja ini bisa aja rata, dibikin rata aja. Nyaman berpingkut-pingkut atau gana-gana kayak pisang talas kan. Ternyata tidak. Ini dibikin dengan begitu indahnya. Nah, susunannya subhanallah luar biasa. Ini kejadian manusia secara fisik, secara bentuk jelas benar Allah ya dengan apa yang telah difirmankannya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Paling baik, ahsan itu ya, paling baik itu. Nah, lalu manusia juga punya cara berusaha ya dan berbudaya. Itu manusia. Jadi beda yang lain itu cuman menikmati yang ada. Manusia luar biasa. Dia berusaha untuk makan, dia menanam. Itu manusia. Ya, dia menanam. Apa yang mau dimakannya? Makanan pokoknya apa? Makanan ringannya apa? Dia nanam padi, nanam gandum, mengusahakan itu semuanya ya, menanam mangga, menanam lengkeng, apa saja ditanam dulu. Kalau yang lain kan enggak, menikmati apa yang ada di alam, kebiasaan makan apa ya itu aja yang dimakannya, dan makan apa adanya. Ada yang masak makan yang masak, ada yang mantah makan yang mantah. Manusia enggak, kalau belum masak enggak dimakan. Kalau perlu dimasak sendiri, dibikin ya kue yang nyaman. Nah, sekarang ini ramai orang wisata kuliner. Nah, itu benua anyar tuh ramai sekarang itu karena wisata kulinernya, macam sajian makanan yang disediakan. Nah, itu juga menunjukkan tentang manusia berbudaya dalam hal makanan, dalam hal bangunan, rumah. Itu berubah setiap waktu, setiap saat, setiap manusia yang tinggal di berbagai tempat. Tuh lihat budayanya dari segi pakaian. Kalau yang namanya
binatang yang di sana yang di sini ya sama, begitu aja ya. Nah ini jadi manusia berbeda dengan sebaik-baik bentuknya juga adalah dalam hal dia berusaha atas segala sesuatu yang mau dimakannya, yang mau dipakainya, yang mau dia tinggal di dalamnya itu. Jadi manusia itu adalah berbeda, dia punya cara dengan usaha dan budayanya gitu kan. Itu anugerah Allah Subhanahu wa taala, sementara yang lain enggak ya, yang lain enggak. Nah, anugerah yang lain juga adalah kelebihan manusia adalah pada akal. Ini akal. Akal inilah disuruh kita berpikir dan dengannya kita bisa membedakan ya. Digunakan itu. Jadi manusia bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Makanya segala sesuatu Allah tunjukkan itu kepada manusia. Yang dikonsumsi, yang dimakan itu yang kriterianya halalan thayyibah misalnya. Itu untuk manusia. Ya, yang halal dan thayyib. Kenapa diatur manusia? Karena dia tahu, dia mengenal yang mana yang halal, yang mana yang thayyib. Kalau yang lain udah diatur, udah tahu dia. Ya. Kita punya tanah, punya lahan itu ada batasnya. Jadi kita bisa bedakan di luar batok ini berarti ini punya orang. Apapun yang terjadi yang dipunya orang itu kita tidak boleh selama tidak melalui proses penghalalan. Jadi proses penghalalan dari orang lain kepada kita itu memang ada prosedurnya. Ikuti itu. Cara yang pertama adalah meminta. Kalau dikasih, kalau meminta tidak dikasih belum halal. Atau membeli, kalau dijuali dengan sama-sama ridha. Setelah terjadi transaksi jual beli, maka berpindah ke pemilikan itu baru halal namanya. Kalau tidak melalui itu tidak bisa. Nah, manusia bisa membedakan itu lalu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang lain tidak tahu dia. Gembalaan itu harus dijaga. Kenapa harus dijaga? Pertama dari serangan binatang buas, yang kedua bisa masuk ke wilayah area orang lain. Itu yang binatangnya nggak salah, yang jaga yang salah kalau membiarkan, yang punya disalahkan, karena yang punya adalah manusia yang punya akal ya dan bisa membedakan. Dan luar biasa lagi kelebihan manusia adalah bisa berbicara, bisa ngomong. Binatang tidak ada, itu cuma mungkin kuda saja teriakan-teriakannya itu kan, anjing gonggong. Gimana ya orang ngomong dengan gonggong itu gimana? Tidak paham kan? Mungkin sesama anjing tidak juga. Itu cuman ya apa istilahnya ungkapan begitulah, suara anjing begitu, seperti suara kucing ya seperti itu. Kalau manusia bisa kayak kucing, kayak kucing. Kalau mau kayak anjing, gitu kan? Manusia bisa menirukan. Ada kita tonton di YouTube itu ya, manusia serba bisa menirukan suara berbagai macam binatang. Nah itu kalau binatang tidak bisa dia niru kambing niru kucing, nggak bisa. Kucing niru burung nuri nggak bisa. Ya kayak itu bang. Kalau manusia luar biasa. Nah itu. Jadi manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara penjelasan tentang makna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dalam tafsir. Nah, itu semuanya kelebihan yang Allah berikan itu tidak gratis. Ya. Itu semua dipertanggungjawabkan. Kalau yang lain enggak, mati ya mati. Manusia enggak. Ini nanti akan dipertanggungjawabkan. Itu semua nikmat, itu anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im.
Itu ditanya nanti. Nah, makanya kalau kita ingin meningkat, itu tadi ada menunjukkan kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah anugerahkan kepada manusia, dan kita harus pertahankan ini. Kalau perlu kita tingkatkan, jangan sampai kita justru melorot. Kenapa melorot? Karena ayat itu tidak habis sampai di sana, ada lanjutan ayat berikutnya. Summa radadnahu asfala safilin. Coba. Walaupun mereka itu punya kelebihan seperti yang sudah kita jelaskan tadi, kata Allah, tapi bisa mereka itu jatuh, melorot, statusnya akan rendah. Asfal, tahu asfal? Asfala safilin. Itu adalah orang asfal itu dijadikan penghias pelapon adalah. Atau ada kubah masjid aspal adalah. Tidak ada. Asfal itu di bawah dan adanya diinjak-injak. Coba kita mau lewat mana? Lewat aspal, mana mau lewat nyamping. Jadi asfal itu sesuai maknanya itu, ya. Asfal itu benda makhluk Allah yang Allah ciptakan, itu letaknya di bawah. Manusia itu bisa di bawah aspal, asfala safilin, itu kan. Kita maknai secara sederhana sajalah supaya mau paham, itu kan kita. Bisa terjadi. Bahkan dalam ayat lain kan Allah katakan apa, ketika manusia itu tidak menunaikan amanah-amanahnya itu apa? Kal an'am bal hum adall. Kal an'am bal hum adall. Dia laksana binatang ternak. Bahkan lebih hina lagi, lebih rendah. Lihat gambaran binatang ternak itu, gawiannya apa? Suruh makan aja, no. Ya, orang mengurus kambing tuh berimani kambing, baramani sapi, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya sumbeli hurang. Itu manusia bila sifatnya kayak binatang itu tunggu disembelih, itu dihina-dinakan kita. Tadi padahal bagus sudah tadi, punya kedudukan, punya pangkat, punya kemuliaan di sisi Allah dengan penciptaan yang baik. Ternyata bisa melorot, jatuh dia. Nauzubillah min zalik. Nah, di sini dikatakan, ya, yang mereka tidak masuk dalam kategori itu illalladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, itu berarti untuk mempertahankan kemuliaan kita, kehormatan yang sudah Allah berikan kepada kita, itu bagaimana mempermantap iman dan memperkuat amal soleh itu. Nah, untuk mengarah ke sana, upaya dan usaha kita, ya, untuk memantapkan iman, mengenal amal soleh dan bagaimana tetap istiqamah dengan amal soleh itu, itulah kewajiban manusia untuk taklim wa ta'allum. Dia mesti belajar, mesti menuntut. Nah, inilah nanti yang akan mengangkat harkat martabat manusia daripada apakah dari makhluk yang lain, apakah dari manusia yang lain. Di sini letaknya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dari Quran. Jadi orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, disinilah kita diwajibkan manusia itu untuk belajar, menuntut ilmu, dan bahkan dia menjadi sesuatu yang wajib hukumnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin.
menuntut ilmu adalah dipardukan, diwajibkan. Di sinilah kalau kita ingin ya harkat martabat kita menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun di tengah-tengah kehidupan makhluknya, mesti demikian. Kita sendiri ya, bahkan anak cucu keturunan kita kalau ingin meningkat derajatnya lebih dari kita, itu adalah kata kuncinya disekolahkan, belajar. Nah itu, jadi adalah dia harus menuntut ilmu. Dengan ilmu itu dia akan paham, tadi mengenal, jadi berfungsi akal. Akal kalau tidak diberi muatan ilmu, dia terbatas. Memang kita semua diberi akal, namun akal tadi akan bisa ya melihat sesuatu itu lebih jelas, memahami hakikat sesuatu itu tentu dengan ilmunya, nuntut. Makanya perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama itu adalah justru berkaitan dengan usaha nuntut ilmu ini. Iqra itu kan membaca. Jadi membaca itu adalah merupakan sarana pemasukan ya, pengetahuan ke dalam diri kita. Dan Allah sudah jelas menyatakan, walaupun dengan pertanyaan tapi hakikatnya pernyataan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang yang tahu berilmu lawan orang yang kada tahu, yang kada berilmu? Jawabannya jelas, la yastawiyan, jelas kada sama. Mana sama? Ya. Orang nang tahu dari Banjar menuju sini lawan nang kada tahu lain. Nang kada tahu sasat. Bisa tabilok 7 kapal 17 di situ, atau tatarus ke Prambahan. Paksa betakun dulu. Betakun itulah menuntut supaya tahu. Ulun bae hendak ke Masjid Jamhuri Aisyah, jer sekitar sini bertemu perempatan. Nah ini simpang 4 nih, ke kanan ke kiri lurus kah? Itu kan lalu dibilangin, dipadahi. Nah lalu tahu. Sebelumnya ada tahu, orang ada tahu rawan sesat, bisa bahasa Banjarnya tuh layau atau nyanyau, itu kan. Kalau orang itu tahu, mengenal, nah insya Allah. Nah tentu manfaat ilmu tadi dalam rangka memperkuat iman. Ada orang tahu imannya kada pas. Apa misalnya? Pinan dua ini bini seorang, itu bini orang. Kenapa maka main lawan bini orang? Nah itu tahu ya bang. Tahu ya bini seorang di rumah. Kenapa bini orang yang dibawa? Tahu ya kalau? Berarti ketiadaan iman. Nabi katakan apa? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina ketika dia berzina dia mukmin. Berarti pezina kada beriman, kada mukmin. Kalau dia beriman tidak akan. Nah ini. Jadi iman itu dalam rangka ilmu itu dalam rangka memantapkan iman. Itulah ilmu yang kita tuntut. Ilmu yang menguatkan iman. Ilmu yang mengenalkan amal saleh. Ilmu yang mendorong dan memotivasi seseorang untuk selalu dalam amal-amal saleh. Ilmu yang mengenalkan akibat dari setiap perbuatan kita. Nah, ini ada akibatnya semuanya. Cuma orang kadang-kadang kan bisa lupa, bisa kada sadar, tertutupi dan lupa. Nah ini yang kita diperintahkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tingkatkan nih ya, kita tingkatkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu. Ujungnya apa? Ujungnya ya, kemuliaan manusia itu terletak pada ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kan ini jelas nih. Jadi jangan mencari yang lain. Ini Allah yang menyatakan nih. Kalau kita mencari cara yang lain ya, habis-habisan misalnya harus nyogok, harus nyuap, harus money politik hanya untuk satu tujuan, misalnya bahwa dengan jabatanlah satu kemuliaan. Enggak, hancur nanti. Bukan di situ. Ini harus dipahami ini. Nah makanya disinilah kita nuntut. Sebenarnya semakin tinggi posisi dan kedudukan seseorang, itu semakin kuat nuntutnya. Kalau enggak berbahaya. Ya, kalau tidak berbahaya karena godaannya lebih ngeri. Orang yang punya kedudukan itu godaannya lebih ngeri. Kira-kira kalau dengan kita nang ada apa-apa nih, kira-kira orang kada berpikir menyogok kalau lah. Apa yang disogok? Ada apa-apanya? Atau karena kalau hanya kedudukannya rendah, pangkatnya mungkin nyogoknya hanya dikit. Paling 5 juta, paling 10 juta. Nah, tapi kalau sudah urusan yang tinggi itu bisa bakar dos duit. Orang kotak tuh wadah Indomie lah, nya wadah duit. Nah, melihat duit sakotak, kira-kira kalau imannya lemah ya apa kira-kira? Nah, itu bisa lemah. Makanya perlu selalu menguatkan. Dan ini adalah usaha menuntut supaya ketakwaan kita tetap jalan setiap waktu, setiap saat ya, setiap keadaan. Ini harus gawian harian, amal harian. Misalnya ketika Nabi menginstruksikan nih dalam hadis beliau, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata kepada Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kaifa nujaddidu imanana, gimana caranya kami meningkatkan iman itu? Maka kata Nabi apa? Aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak oleh kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Lalu ada perintah Allah di Quran itu, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Wahai orang-orang beriman, sebutlah nama Allah dengan sebanyak-banyak sebutan dan bertasbihlah di waktu pagi petang. Nah, berarti ini amal pagi petang 2 kali sehari. Apa itu? Bertasbih, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini usaha kita, upaya kita ini untuk mempertahankan iman, untuk meningkatkan iman, untuk mentajdid iman. Itu. Maka tidak lepas semuanya kita mesti melakukan hal itu. Nah, tapi hari ini kita dilalaikan. Ya, di dalam dua waktu itu dilalaikan. Sengaja dilalaikan untuk melemahkan iman kita itu. Ya. Paginya jogging di Siring, sorenya di Pasar Tungging. Nah, itu padahal 2 waktu itu adalah untuk berzikir, untuk taqarrub ilallah. Untuk apa? Untuk menguatkan iman. Dengan iman itu memotivasi kita dalam amal saleh. Amal saleh itu adalah jalan takwa, jalan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu Allah akan muliakan kita, Allah angkat derajat kita. Yang dicari itu yang penting lah, yang penting kita itu mulia di sisi Allah, itu yang penting. Jangan mencari kemuliaan di hati manusia. Itu ada di kitab Adabun Nabawi, tidak salah itu ada hadis ya, di hadis-hadis terakhir itu satu kitab itu Adabun Nabawi namanya. Itu hadis dari Aisyah, itu disampaikan kepada Aisyah, beliau meriwayatkan. Itu ingat maknanya itu ya. Jadi siapa yang menuntut kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala,
walaupun di tengah manusia mungkin dia dihinakan, dia terhina. Dengan dia menjalankan taat tadi, konsekuen, komitmen dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah yang Allah janjikan. Lalu manusia sinis, manusia menista, manusia mengalamatkan gelaran-gelaran yang menurut mereka gitu kan, dengan tujuan menghinakan. Di saat itu kalau benar tuntutan kita, Allah akan muliakan. Allah akan muliakan. Dan Allah tanamkan ya kemuliaan itu terhadap kita ya di hati manusia. Ini tergambar sebagaimana para nabi. Para nabi dengan komitmen iman dan dakwah atas iman itu dituduh oleh kaumnya, kurang gila lah, tukang sihir lah, macam-macam kan. Tapi lihat ujung-ujungnya. Ujungnya siapa? Yang mulia para nabi. Namanya sampai hari ini ya dijadikan nama-nama anak manusia, dijadikan teladan kehidupan manusia sampai hari ini. Sementara para penghina mereka itu gimana sekarang nasibnya? Dihinakan Allah. Itu di zaman Nabi kita ada namanya Abu Lahab. Abu Lahab manusia terhina, dikutuk Allah dalam satu surah tersendiri dalam Al-Quran. Itu kan karena menghina nabinya. Nabi tetap mulia. Nah itu. Sebaliknya di situ dikatakan siapa yang menuntut redha, kecintaan di hati-hati manusia, mengorbankan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya demi manusia, demi untuk kemuliaan di hadapan manusia, dia melanggar agama. Ya tadi caranya apakah nyogok namanya? Ya, apakah dengan ya cara-cara yang sebenarnya itu bertentangan dengan hukum Allah. Tapi kan ingin dapat hati dari manusia, ya. Maka ingat, ketika itu dia dihinakan Allah Subhanahu wa taala dan akan dihinakan di hati manusia-manusia yang dia berharap kemuliaan di hati manusia tersebut. Nauzubillah min zalik. Nah itu. Jadi ini kita harus bertahan. Nah, lalu kita ingin mengenal apa garang yang bisa mendatangkan ridha Allah itu kan tegakkan syariat, tegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang dengan menista syariat, meremehkan syariat ya, di tengah gencar-gencarnya motivasi untuk sekolahkan anak-anak kepada yang berbasis agama, pondok pesantren gitu kan. Lihat ceramah-ceramah para asatidz kita, motivasinya itu muncul fitnah besar sekarang kan, guru pesantren memperkosa santri. Itu gimana kita menyikapinya? Ulun sejak awal-awal itu sesuatu yang aneh ya. Kenapa aneh? Coba lihat prosesnya. Kejadian kalau dalam berita itu sejak tahun 2016 12 santri diperkosa sampai melahirkan anak, bahkan ada yang beranak 2 orang. Perkosaan itulah. Apa itu? Kalau perkosaan satu kejadian sudah luar biasa itu. Ini begitu lamanya, beinguannya, dan disebut pesantren. Ini ada nauzubillah ya, itu bisa rekayasa apa? Tidak ada ya. Kebetulan anak kita semuanya mondok, semuanya di pesantren.
Tidak ada mereka yang mau sekolah umum itu. Jadi mereka semua pesantren arahkan. Karena keuntungannya luar biasa. Anak di pesantren itu mereka yang doakan kita. Mereka doakan kita. Tiap malam mereka tahajud. Doakan kita. Itu enaknya anak di pesantren. Anak di luar itu kita bisa berpusut dada, kita berhimmat mendoakan. Ya nyanyok juga. Nah, ini sekarang yang merebak ya, itu contoh itu yang ingin apa tujuannya terhadap Islam itu kan. Kan guru-guru kita seperti mendirikan pondok, sekarang berapa banyak pondok yang dibangun. Diarahkan mereka itu ke pondok supaya sekolah di pondok karena begitu ilmu agama di sana. Nah, sekarang dapat fitnahan seperti itu. Lalu akhirnya mereka punya kesimpulan sendiri ya terhadap dunia pesantren. Kiainya cabul. Nanti itu muncul image seperti itu kan. Hati-hati anak-anak di pesantren bisa dihantam kiainya gitu kan. Mana-mana berabad-abad belum Indonesia merdeka lagi ya. Pesantren sudah ada. Tidak ada kasus seperti itu. Kalau toh ada 1-2 itu oknum, tidak bisa digeneralisasi. Itu harus berpikir ilmiah seperti itu. Hari ini kalau sudah Islam tidak ada ilmiah, langsung digeneralisasi, langsung dijadikan bahan gorengan gitu kan. Nah ini cara orang untuk menjauhkan kita, ya, untuk benci ya kepada Islam dan syariatnya itu. Kita melihat kronologisnya begitu saja sudah tercengang kita, sesuatu yang aneh gitu kan. Nah itu, tapi lihatlah nanti gitu aja perkembangan kasusnya gimana kejadiannya nanti. Yang jelas beberapa hal borok-borok tentang kasus itu sudah muncul dalam berbagai macam analisis gitu kan. Kita ya sederhana saja menganalisisnya, yaitu tadi ya, masa orang tua selama 3-4 tahun ini nggak tahu tentang perkembangan anak di pondok gitu kan. Sampai gimana kita kontrol. Kita di pondok itu anak kita kontrol setiap pekan ya, karena dekat. Setiap pekan kita kunjungi, itu kita bisa bertanya tentang perkembangannya, hal-hal apa ya, ada mungkin ada sakit, ada perasaan apa, nanti kalau dia ada keluhan-keluhan kita berikan motivasi, pendorong apa sebagainya. Jadi dia selalu dengan apa namanya motivasi. Itu cara-cara mengarahkan anak-anak di pondok. Masa kada tahu urusan anak bertahun-tahun, itu kan aneh. Itu aneh itu. Orang antar anak ke pondok itu malah sangat ingat terus, dipikirkan anak-anak itu. Apalagi memang ada saat kunjungan ya, ada yang sepekan dan orang-orang yang dekat, ada yang sebulan, ada yang setahun. Itu pasti ada liburan pulang. Paling tidak di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri biasanya itu ada pulang. Masa orang tua tidak tahu perkembangan anak dalam masa bertahun-tahun kan? Nah itu kan satu kejanggalan dalam kasus ini ya. Nah itu jadi harus kita analisis secara benar, secara baik, supaya kita tidak ikut pusing ya, memikirkan hal-hal yang diinformasikan justru merusak dunia pesantren. Ya, pesantren di Indonesia sekarang kan perkembangannya bagus. Dimunculkan isu ini ya. Entah sengaja atau tidak, wallahu alam. Yang jelas itu tadi analisis kita. Nah kita harus tetap kuat, jangan termakan isu-isu perkembangan. Yang jelas yang taunya kita, yang tahu prinsip agama itu kan kita. Kan kita belajar, kita mengaji dengan iman kita bahwa ini benar menurut Allah, lakukan dengan istiqamah, pasti akan Allah berikan kemuliaan itu, pasti. Nah, tapi asal kita tetap pertahankan itu, jangan pernah kendor, jangan pernah mundur kita, itu kan. Apapun isu informasi yang terjadi berbolak-balik seperti itu, yang penting kan kita punya prinsip. Jadi iman kita adalah prinsip kita, dasar kita. Walaupun kita mungkin awal-awalnya sedikit ya, seperti Nabi kan sedikit awal-awalnya, tapi dengan tetap komitmen dengan iman berkembang baik, bagus. Nah, di tengah isu fitnah itu dan sebagainya. Ini cara kita ya.
Jadi sekali lagi Allah memuliakan kita dengan iman ini. Belum dengan iman aja Allah sudah ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk, dengan kelebihan-kelebihannya seperti itu. Diberikan lagi kita iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mengenalnya, laksanakan dengan benar. Banyak ya motivasi-motivasi Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita tetap dengan iman itu dengan belajar. Misalnya dimotivasi dengan keutamaan, fadilah. Wa man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk datang ke majelis ilmu, ke tempat menuntut ilmu. Nah, ini motivasi kepada kita nih, ya. Maka Allah mudahkan langkah kakinya untuk menuju surga. Bahkan di hadis Nabi bukan hanya dimudahkan saja, bahkan majelis ilmu itu majelis surga, sudah taman surga itu. Di hadis Nabi juga katakan apa? Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian ini tetap ketemu, ya, melihat adanya taman surga, maka ambil dan nikmati suasana taman surga itu. Para sahabat bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan taman surga itu? Khilaqut ta'lim atau khilaqut zikir. Halakah kumpulan manusia yang mereka belajar menuntut ilmu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini majelis yang di situ adalah sudah punya sifat di antara taman surga. Nah, luar biasa, ini motivasi kepada kita. Jadi jangan kosongkan hari-hari kita untuk berada di taman-taman surga. Ini luar biasa. FJK ya, FJK ini pengejar taman surga ini. FKJK. Nah, itu pemburu taman surga. Luar biasa mereka yang tergabung di situ, apalagi usaha kerjanya itu juga adalah dalam rangka bisa mendonasikan dana-dananya untuk kepentingan sosial, pembangunan rumah ibadah. Wah, luar biasa itu, karena dimotivasi itu tadi. Jadi kalau dikelola dengan baik, jadi ini boleh kita gambarkan seperti malaikat-malaikat khas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang khas yang mencari majelis. Jadi IPKJK ini malaikat di kalangan manusia ini yang mencari majelis ilmu. Makanya orang yang berada di majelis ilmu adalah wahafat alaihim malaikah. Jadi mereka diliputi oleh para malaikat. Jadi sini ada malaikat, ada gerombongan manusianya ada, jadi berkolaborasi, subhanallah. Luar biasa. Nah, ini untungnya kita. Jadi istiqamahkan kita, insya Allah ketika kita istiqamah senantiasa dengan hal-hal tersebut, maka kita tetap dimuliakan Allah dan nanti akan menghuni tempat yang terbaik yang Allah ciptakan, yakni surga. Mereka-mereka yang berbelakangan dengan ini dihinakan Allah, tempatnya di neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi yang mana kita pilih terserah, itu sudah pilihan kita. Allah berikan akal, Allah berikan pikiran. Tentu kita orang yang berakal, yang sudah dikasih ilmu, jalan yang akan kita tempuh adalah jalan yang menuju surga. Menuju surga di mana? Di majelis-majelis disampaikannya ilmu pengetahuan yang menguatkan iman, meningkatkan takwa, dan juga memperbanyak amal-amal saleh, istiqamah hingga berakhir kehidupan kita dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan termasuk yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah kita sama-sama memohon ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
wabarakatuh.